Saya Bu Atika Korina. Saya di sini sebagai guru pengampu mata pelajaran IPA-J Kimia. Pasti kalian sering mendengar kimia. Kimia itu berbahaya, beracun, bahkan mematikan. Padahal tidak semua bahan kimia itu berbahaya loh. Malahan dengan bahan kimia kita masih bisa hidup sampai saat ini. Contohnya udara yang kita hirup, air mineral yang kita minum. Nah, semua itu bahan kimia loh. Nah, supaya kita lebih paham dengan kimia dan sayang dengan kimia, yuk kita belajar tentang kimia. Kimia berasal dari alkimia, yang berarti perubahan materi. Nah, sebelum ke perubahan materi, apa sih materi itu? Materi itu berada di sekeliling kita. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, itu adalah materi. Misalnya, udara, buku, kunci ringkas, monitor. Nah, itu semua terbuat dari materi. Materi adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Pertanyaannya, bagaimana kalian mendefinisikan materi? Nah, menurut sains, materi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Apa kamu tahu? Ada 3 macam wujud dari materi. Yang pertama, ada berwujud padat. Yang kedua, berwujud cair. Dan yang ketiga, berwujud gas. Nah, perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Contohnya yaitu balok es batu. Nah, yang kedua, dari padat menjadi cair disebut mencair. Contohnya yaitu es krim. Ketika dibiarkan, lama-lama akan mencairkan, kemudian padat menjadi gas disebut menyublim. Contohnya yaitu pengharum ruangan yang dibiarkan lama-lama akan habis. Nah, kemudian dari gas menjadi padat disebut deposisi. Contohnya ketika salju turun. Kemudian dari gas menjadi cair disebut mengembun. Contohnya rintik-rintik air di daun ketika pagi hari. Kemudian cair menjadi gas disebut menguap. Menguap contohnya yaitu ketika baju atau pakaian kalian yang kalian jemur. Nah, sekarang kita membahas mengenai perubahan materi. Perubahan materi dibagi menjadi 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan yang hanya mengalami perubahan bentuk atau wujudnya saja dan tidak menghasilkan zat baru. Es batu jika dibiarkan di ruang terbuka, lama-kelamaan akan mencair. Nah, dari peristiwa itu kita bisa tahu bahwa perubahan tersebut tidak menghasilkan zat baru, tetapi hanya mengalami perubahan wujudnya saja. Dari air yang berwujud padat yaitu es batu berubah menjadi air yang berwujud cair. Nah, kalau perubahan kimia, dia mengalami reaksi kimia dan menghasilkan zat baru. Contohnya, kayu dibakar akan menghasilkan arang. Nah, arang yang dihasilkan itu adalah zat baru yang dibentuk dari perubahan kimia. Kita juga perlu tahu tanda-tanda reaksi kimia terjadi, yaitu yang pertama, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, perubahan warna, dan mengalami perubahan suhu. Nah, kita tadi sudah belajar tentang kimia, materi, perubahan materi. Nah, sekarang silahkan kalian mengisi tugas yang berada di link di deskripsi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.